sampai di para ketua RT, kemudian juga dengan para anggota LMK di Kelurahan Cawang. Jadi inti perjumpaan kita pada siang hari ini adalah terkait dengan peremajaan anggota LMK Kelurahan Cawang. Sebagaimana kita ketahui, kelurahan itu berakhir di 2020 bulan September atau Oktober. Tapi berhubung karena situasi pandemi, akhirnya ada perpanjangan dan surat edaran Sekda nomor 44 ini yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan tentangnya ini pelaksanaan pemilihan anggota LMK Musyawarah Kelurahan pada masa pandemi COVID-19. Jadi diharapkan pada bulan Desember 2021 sudah terpilih atau sudah selesai peremajaan anggota LMK di masing-masing RW dan nanti diharapkan SK-nya akan berlaku di Januari 2022. Jadi timeline dari atau time schedule dari lampiran surat edaran Sekda nomor 44 tentang pelaksanaan pemilihan anggota LMK ini, di sana sudah terlampir time schedule atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk itu diharapkan para ketua RW termasuk tokoh masyarakat dan lain sebagainya dan juga pengurus RT membentuk panitia pemilihan bakal calon di masing-masing RW, Nah, kalau kita di kelurahan kan ada namanya panitia pemilihan calon, dan di tingkat RW namanya panitia pemilihan bakal calon. Itu biasanya diketuai oleh para ketua RW sesuai dengan jadi tata laksana atau tata cara pemilihan anggota LMK yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini tetap mengacu ke Perda nomor 5 tahun 2010, tetap tidak berubah, mengacu ke Perda 5 tahun 2010 mengenai persyaratan, mengenai masa bakti dan lain sebagainya, dan calon pemilihnya siapa, bagaimana caranya dan lain sebagainya, itu ada di Perda 5 tahun 2010, tidak berubah. Jadi seperti yang sudah pernah kita laksanakan di pertengahan calon di tingkat RW dengan tentu dengan undangan, daftar hadir, notulen atau dan lain sebagainya, sebagaimana biasa dilakukan di tingkat RW. LMK ini apa ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas tentang peremajaan LMK dulu, Pak? Ini harus selesai dan akan dibuatkan SK Wali Kota per Januari, gitu ya. Jadi karena ini adalah bentuk LMK bekerjasama dengan RW dan RT dan tokoh masyarakat, desa wisma, dawis dan lain sebagainya, di situ baru bisa maksimal. Jadi kita kan suka dengar nih, nah ini RW-nya begini, LMK-nya begini, yang milih sopo gitu kan. Kita kan cuma datang nyaksiin bapak-bapak ibu yang milih gitu kan. Jadi jangan sampai pengalaman atau ada lagi varian macam-macam gitu yang bikin kita semua bikin stres, situasi nggak normal. Nah, terkait dengan situasi pandemi, karena pelaksanaan pemilihan anggota LMK kelurahan ini kan masih situasi pandemi, walaupun statusnya sudah level kalau di timur mungkin udah masuk level 2 barangkali kalau di timur, tapi tetap kita berpatokan dengan SOP atau tata cara berkumpul dengan situasi pandemi ini, Pak.
Nah, jadi itu yang perlu dirembukkan di bawah dalam kaitan untuk menentukan siapa-siapa yang ikut mewakili, ikut memilih pada saat RT ya Pak. Ada perwakilan Dasawisma, ada perwakilan Jemanti, ada tokoh masyarakat kalau tidak salah seperti itu. Sebenarnya di perdanya juga sebenarnya disebutkan seperti itu. Jadi dari masing-masing RW itu ada masing-masing RT ada perwakilan yang memang sudah diutus dari masing-masing RT yang bersangkutan. Jadi RT masing-masing pun berembuk untuk menentukan utusan pemilih yang nantinya bakal hadir di hari H pemilihan bakal anggota LMK di RW tersebut. Jadi nggak ujuk-ujuk si A, si B, si J. Jadi untuk penentuan utusan itu pun itu benar-benar dimusyawarahkan, dirapatkan dalam forum RT di masing-masing RT. Nah, jadi ini surat susulan dari Sekda setelah dikirim surat edaran nomor 44. Karena muncul mungkin banyak pertanyaan di bawah, akhirnya Sekda kirim lagi surat edaran terkait dengan penegasan yang ada di Perda nomor 5 tahun 2010. Terima kasih Pak. Desember Pak ya. Setelah pembentukan panitia calon yang bersama dengan kelurahan, baru selanjutnya panitia tingkat harus anggap dari tingkat kelurahan, karena ada kelurahan yang menyusun atau memerintahkan membentuk lagi panitia bakal calon di tingkat RW yang untuk merekrut calon gitu. Jadi masing-masing RW mengadakan rapat pertemuan untuk pembentukan panitia pemilihan bakal calon di tingkat RW. Di tingkat RW Pak. Ya, jadi gini aja maksudnya gitu Pak, jadi nggak terbalik-balik. Jadi gini aja, kita langsung aja sepakatin bahwa pembentukan panitia di tingkat RT untuk pemilihan bakal calon. Nanti dia tingkat RW, selanjutnya nanti akan kami laporkan ke kelurahan untuk pemilihan pembentukan panitia selanjutnya. Secara terakhirnya gitu Pak ya. Jadi kami di RW langsung membentuk panitia untuk menjadi calon. Jadi ada tahapannya Pak RW? Iya betul, ada tahapannya. Di sini enggak untuk pembentukan ini kan 2 kali pembentukan nih. Pembentukan tingkat kelurahan bersama staf dari kelurahan. Terus disuruh membentuk panitia bakal calon di tingkat RW. Berarti anggotanya itu ketua RW apa perangkat RT RW atau seperti pengalaman kita yang lalu ya, itu yang termasuk disepakati pada saat setelah terbentuknya panitia bakal calon itu. Umpamanya salah satu kesepakatan, apabila calon anggota LMK periode sekian sampai sekian lebih dari 3, maka akan diadakan seleksi di tingkat RW. Itu dituangkan di kesepakatan tertulis di panitia pemilihan bakal calon gitu. Siap. Nah, saya sengaja nanya itu Pak, biar kita sama rata nanti gitu. Dan sepakat di semua. Jangan sampai di RW 7 begini, RW 6 begini. Karena nggak tertutup kemungkinan seperti Pak RW 7 katakan, nggak tertutup kemungkinan. Jadi kalau sudah dibuatkan kesepakatan di tingkat RW, apabila calon pendaftar anggota LMK lebih dari 3 orang, maka akan diadakan seleksi di tingkat RW untuk seleksi pertama sebelum maju ke seleksi terakhir di tingkat RW. Bisa saja seperti itu gitu. Kalau memang sepakat seperti itu. Kadang-kadang kan ada juga yang sepakat, capek kita kayak kurang kerjaan aja, apa segala macam, biasalah ya kan. Udah menjawab Pak RW? Oh ya, mungkin itu aja kali dari saya Pak, supaya maksud saya supaya kita sama rata nanti di seluruhnya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak RW. Begini Pak Ade, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dan menurut jumlah yang ada bahwa PPDC itu dibentuk oleh PPDC Pak. Jadi bukan oleh RW, bukan oleh PPDC dibentuk. Pembentukannya bisa di kantor RW-nya masing-masing. Jadi panitia pemilihan calon itu datang ke RW-nya masing-masing untuk membentuk
PPDC di RW masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat waktunya Pak, ini kan tanggal 18 kita sudah mulai running Pak, sudah mulai ada pendaftaran. Artinya PPDC itu harus sudah mulai membentuk PPDC Pak di RW masing-masing. Karena proses pemilihan ini kan bukan sebentar, ada sosialisasi dan sebagainya. Ini 18 itu beberapa hari lagi, 18 Oktober. Nah, PPC yang dibentuk oleh kelurahan langsung membuat panitia di RW masing-masing, sehingga ya itu hanya 18, karena kita start itu 18 untuk penerimaan calon RL. Mau kan kita harus sosialisasikan ke masyarakat bahwa tanggal 18 dan sampai sekian itu sudah ada waktu pemilihan RL. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tanggal 1 sampai tanggal 14 November, dan apabila tidak ada yang mendaftar akan diperpanjang selama 1 minggu mulai tanggal 15 sampai 21 November. Jadi sampai akhir bulan Oktober ini, selama bulan Oktober ini, disitulah waktu untuk pembentukan panitia, tata cara pemilihan, lokasi pemilihan, kapan dan lain sebagainya, gitu. Tapi tetap nanti kami buatkan surat untuk agar semua ketua RW membentuk kepanitiaan pemilihan bakal calon anggota LMK. Nanti tetap kita bikin surat Pak, tetap kita bikin surat. Kalau sesuai dengan jadwal ini, pendaftaran itu di awal bulan November. Berarti kalau di awal bulan November berarti sudah disiapkan semua terkait dengan dokumen atau formulir terkait dengan itu. Artinya formulir pendaftaran, biodata dan lain sebagainya, dan itu sudah kita siapkan di kelurahan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal bawa flash disk, nanti tinggal di copy, formulirnya sudah ada. Jadi kalau begitu ada yang daftar tinggal diketikin aja di situ, tinggal diketikin ganti namanya gitu, termasuk sampai berita acara pemilihan dan lain sebagainya, termasuk pengumumannya pun sudah kita siapkan. Tinggal Bapak Ibu ganti RW-nya gitu kira-kira. Tinggal Bapak Ibu ganti, jadi nggak perlu lagi bagaimana kita mulainya nih, formulirnya apa aja nih. Jadi sesuai dengan amanat di Perda 5 tahun 2010 ini, formulir terkait dengan pemilihan dalam rangka peremajaan anggota LMK sudah kita siapkan semua. Bapak Ibu tinggal bawa flash disk, nanti satu bundle di copy. Jadi nanti tinggal itu aja yang diperbanyak, bisa di copy atau diperbanyak atau bisa diisi situ. Karena formulirnya dia kosong, tinggal dibagi ke pendaftar, dia ngisi. Tinggal nanti kalau berita acara atau dan lain sebagainya itu tinggal diketikkan aja sesuai dengan tanggal kegiatan. Ada lagi Pak? Ada panitia atau ada jumlah terbaru juga Pak? Misalnya sebelum warga, misalnya tidak tahu, kamu sekretar aja gitu. Nah saya seperti Pak, bahkan mekanisme pemilihan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwono. Seperti yang ada di Perda 5 tahun 2010, ini sengaja saya printkan terkait untuk antisipasi atau untuk menjelaskan terkait dengan mekanisme pemilihan anggota LMK di pasal 5. Nah, jadi yang pertama dulu nih, yang PPBC menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan. Ini terkait dengan tadi pertanyaan Pak Bidi, mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK, menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon anggota LMK, menerima dan memeriksa mandat tertulis dari ketua RT yang diwakili oleh ketua RT yang tadi. Jadi utusan itu sudah ditentukan di RT masing-masing dan memang sah sebagai utusan untuk calon pemilih. Terus melaksanakan pemilihan calon anggota LMK, membuat itu tadi PPBC. Nah, terkait dengan
mekanismenya Pak. PPBC anggota LMK tingkat RW mengumumkan secara tertulis, nanti ini kita pada saat kita bersurat akan kita perbanyak, secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK. Waktu pendaftaran bakal calon anggota LMK selama 14 hari dimulai sejak tanggal diumumkan. Pendaftaran bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, jadi persyaratan itu harus lengkap, tidak ada lagi istilah oh ini kurang, yang ini besok. Nah, karena itu berpotensi jadi debat kusir di belakang hari gitu kan. Jadi kalau memang syaratnya ABCD, ya ABCD, nggak boleh cuma ABC, yang D-nya besok, lusa gitu kan. Nah, terus para calon anggota apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada IANBA ternyata tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon anggota LMK. Bisa juga nggak ada gitu, dibuatkan berita acara. Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipilih oleh para ketua RT dan 6 orang perwakilan tokoh masyarakat dari wilayah RT. Ini amanat Perda 5 tahun 2010. Nah, apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC panitia di tingkat RW itu memiliki hak suara untuk menentukan pemenang. Makanya anggotanya harus ganjil, harus ganjil. Nah, nama-nama calon anggota LMK terpilih tiap RW sebagaimana dimaksud direkap dan disampaikan. Nah, itu nanti untuk yang selanjutnya. Mungkin itu kali Pak RW. Terus penetapan anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah janji. Masa bakti anggota LMK selama 3 tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah janji anggota LMK yang baru periode berikutnya. Nah, anggota LMK dapat dipilih kembali 1 periode berikutnya. Nah, jadi ya kalau karena persyaratan juga nanti kita perbanyak di sini udah jelas Pak, warga negara Indonesia sehat jasmani rohani dengan surat keterangan kesehatan dari dokter puskesmas atau rumah sakit, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas atau derajat, tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat, sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK. Biasanya ini buat surat pernyataan dari yang bersangkutan. Terus bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir secara terus-menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk. Bagi pengurus RT, RW dan atau lembaga kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri. Jadi katakanlah dia sebagai RT, nah kalau dia terpilih sebagai LMK baru dia mengundurkan diri, nggak wajib dia mundur dulu baru maju gitu. Kalau dari poin ini ya, bagi anggota TNI Polri dan pegawai negeri sipil dilengkapi rekomendasi dari pimpinan. Nanti ini kita perbanyak berbarengan dengan nanti surat untuk pembentukan panitia pemilihan bakal calon di tingkat RW. Jadi ya harapan ke depan tentu ya mari kita laksanakan peremajaan LMK di masing-masing RW ini sebaik mungkin agar aspirasi masyarakat itu memang ya terwakili dan mereka merasa terwakili di tingkat kelurahan. Jadi ada pertanyaan, ada segala macam ya, benar-benar karena itu juga yang nanti mendukung tugas RW, RT mungkin dalam rangka kaitannya kerjasama sinergitas seperti gubernur kita bilang ya ini kan kota-kota kolaborasi, jadi nggak ada main tunggal gitu, nggak ada orang Superman ya kan, ya harus kerjasama gitu kan. Jadi kalau nggak kerjasama susah kata orang kita kan ya. Jadi ini mungkin yang terkait dengan peremajaan LMK. Jadi yang mendesak ini LMK ini yang segera harus running karena di Desember ini nanti
sudah diterbitkan SK dan dilantik karena ini perpanjangan sudah hampir satu tahun, karena situasi pandemi. Ada lagi pertanyaan tentang LMK ini, permajaan LMK ini? LMK akan kita teruskan terkait dengan ini pertanyaan apa, saya lebih bingung. Surat edaran Sekda nomor 43 dan nomor 44. Yang nomor 43 terkait dengan permajaan RT dan RW. Jadi kemarin saya sudah sebelumnya kira-kira hampir 2 minggu yang lalu saya sudah koordinasi dengan Pak Sihar Panggabean selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Kramajati. Kita kan karena dari data yang kita punya atau di Kelurahan Cawang itu kita waktu itu melaksanakan pemilihan di bulan Januari. Saya tanya ke Pak Sihar, di sana kan masih periode ini belum selesai Pak, gitu kan? Ya udah, ikutin aja periodenya. Tapi terkait dengan surat edaran Sekda, jadi kita diminta laporan sosialisasi dalam rangka permajaan RT RW. Makanya kita bersamaan dibarengkan pada sore hari ini. Sebelumnya sebenarnya yang mendesak itu adalah bukan mendesak, yang sudah masuk jadwal adalah permajaan anggota LMK. Kalau untuk permajaan RT, mungkin nanti kita di bulan Desember pertengahan kita sudah running lagi untuk kalau nanti pertengahan bulan Desember kan nanti sudah final-finalnya itu untuk pemilihan anggota LMK, atau mungkin sebagian mungkin sudah selesai ya kan. Nah di situ nanti kita mulai lagi running untuk permajaan RT dan RW. Karena saya lihat di SK-nya ini sampai 1 Februari 2022. Jadi di RW enggak, di bulan Maret Bu RW. Nanti kalau bulan itu nanti baru lebaran lagi, belum puasa ya kan. Kalau masa bakti di RW itu di 1 Maret, di bulan Maret. Jadi setelah CRT selesai baru kita lanjut ke RW. Kenapa kita berbarengan siang hari ini? Karena surat edaran ini, iya, karena surat edaran ini nomornya berurutan 43 sama 44. Jadi kita disuruh ngisi di Google Doc, udah masuk ke situ. Jadi sama foto-fotonya juga dia harus masuk ke situ. Jadi makanya kita bersamaan, berbarengan. Tapi terkait RT ini nanti kita pertengahan bulan Desember nanti kita baru bersurat untuk melakukan hal yang sama di masing-masing RT dan RW. Tapi kita untuk sementara ini sampai bulan Desember kita mulai menyampaikan informasi atau mensosialisasikan di wilayah terkait dengan permajaan anggota LMK di masing-masing RW. Jadi karena kan kedengar-dengar nih, tapi mudah-mudahan nggak benar gitu kan. Karena kan di 2022 katanya udah nggak ada pilkada gitu kan, dibarengkan di tahun 2024 dengar-dengar. Jadi anggaplah pesta demokrasi ini jadi awal-awal kegembiraan pesta demokrasi di masyarakat. Untuk itu ya diharapkan ya dilaksanakan ya, karena ini kan dari kita untuk kita, karena nanti yang terpilih itu kan untuk mewakili aspirasi di masing-masing RW Bapak Ibu sekalian, kan kira-kira begitu Pak, ya kan? Makanya sebisa mungkin ya pasti Bapak Ibu juga mengharapkan yang terbaik yang mewakili di kelurahan, mengingat pengalaman kita di situasi pandemi kemarin, benar-benar kita
kaki pala ke kaki lagi istilahnya gitu kan, ngurusin yang isolasi mandiri, ngantarin logistik lah apalah segala macam gitu. Itu memang terjadi di semua wilayah. Makanya tadi saya bilang kalau ibarat rumah minimalis itu kalau situasi normal sih minimalis oke nggak ada yang pusing juga gitu kan, tapi kalau situasi nggak normal kelihatan waduh ini mohon maaf nih sekali lagi mohon maaf. Jadi karena kan ini dari bapak untuk bapak yang mewakili RW bapak nanti yang di kelurahan, karena makanya perlu lagi dibaca tugas dan fungsi anggota LMK tuh bisa lagi dilihat lagi di perdanya, dan itu nanti kita bisa perbanyak. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan segala sesuatunya yang akan kita laksanakan sampai Desember di 2020. Jadi mohon maaf, ini kurang lebih saya mohon maaf. Satu itu dan saya pribadi, yang kedua saya mohon maaf mewakili Pak Lurah karena beliau betul-betul nggak bisa meninggalkan bawa kepada tamu. Jadi karena tadi atas perintah Pak Lurah sudah disampaikan aja. Jadi mewakili Pak Lurah juga saya mohon maaf, beliau tidak bisa gabung bersama kita pada sore hari ini. Sekali lagi kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.